Selamat datang di channel No Life King. Selamat menonton. Chapter 64 Keberangkatan. Karena kami harus bertemu dengan tamu kehormatan yang tinggal di Kastil Barnasan, agar kami bisa segera berangkat, kami telah bergerak ke pintu masuk ke kastil. Karena semua barang bawaan kami dapat dimasukkan ke dalam item boxku, kami tidak perlu memikirkannya. Dari apa yang aku dengar tentang pergi ke akademi, jika itu adalah Barnasan sendiri maka dia bisa menggunakan sihir teleportasi, tapi seperti yang diharapkan, karena kita juga akan pergi, itu akan menyebabkan energi sihir yang digunakan untuk berteleportasi menjadi cukup banyak, jadi kami akhirnya memilih naik gerbong yang secara berkala meninggalkan ibu kota yang menuju ke Akademi Barbador. Sudah terlambat untuk menyebutkannya pada saat ini tetapi, rurune yang kita beli untuk menarik gerbong sekarang malah mengendarai itu. Sementara aku merasa sedikit pusing karena memikirkan hal itu, sebuah suara tiba-tiba memanggil dari belakang. Hati-hati, Seichi. Yang mengejutkan, ketika aku berbalik, aku menemukan Ranzesan berdiri di sana dengan senyum di wajahnya. Bukan hanya dia, di sampingnya ada banyak orang yang telah berkumpul di gerbang untuk mengantar kami pergi. Seichi-kun, tentang sihir yang kamu ajarkan padaku, aku akan bekerja keras untuk mempraktikkannya. Itu sebabnya kamu harus bekerja keras juga. Shishu, aku bangga dengan kenyataan bahwa kamu adalah sisouku. Selanjutnya, ketika kamu kembali, aku akan memintamu untuk terus mengajarku lagi. Hahaha, jika itu Seichi-kun, maka dia mungkin akan baik-baik saja. Kuchan, sangat buruk untuk mengatakan hal-hal seperti itu tanpa komitmen. Nah, cukup tentang itu, setelah ini, mari kita pergi berbelanja. Ah, Seichi-san dan yang lainnya, selamat tinggal. Lorna, apakah kamu yang paling non-komersial di sini? Mulai dari Raja Ranzesan, hingga Floriosan dan Luz yang memimpin semua orang di Sword Science of the Holy Maiden, Valkyrie, termasuk Lorna-san dan Claudia-san mengucapkan beberapa kata. Seichi-kun, mulai sekarang tidak peduli apa kesulitannya. Apapun yang kamu hadapi, kamu tidak boleh mengkhianati ototmu. Biarkan ototmu tumbuh sesuka hatinya. Aku akan melihat ke depan untuk melihat pertumbuhanmu saat kita bertemu berikutnya. Semua orang, harap berhati-hati. Kita akan baik-baik saja. Bahkan jika kita menghadapi kesulitan itu hanya masalah mengubahnya menjadi sesuatu yang bahagia. Nah lalu, semua orang. Mari kita membuka pintu untuk sesuatu yang baru. Master Guild Gassur dan Erisan juga berasal dari guild. Waltersan juga mengatakan dia ingin mengantar kami pergi, tetapi sayangnya saat ini dia ditangkap oleh tentara negara ini. Seichi-san, aku akan meninggalkan Altria-chan kepadamu, oke. Milke-chan juga, dan aku akan menantikan waktu berikutnya kita bertemu. Sariahaan, aku akan sengsara dengan kamu yang pergi tapi keimutanmu tidak bisa berakhir di sini. Pergilah keluar, dan biarkan dunia tahu apa itu malaikat. Di samping mereka, ada juga Adriana-san di mana aku berhutang padanya karena membantuku melakukan tes masuk ke Guild Petualang, dan Direktur Panti Asuhan Claire-san. Terima kasih, karena telah menjadi pelanggan tetap di penginapan kami sampai sekarang. Semua orang, berhati-hatilah saat kalian pergi. Berhati-hatilah dari cedera atau masuk angin, oke. Kesehatan kalian adalah hal yang paling penting. Pada akhirnya, aku tidak bisa mendengar apa-apa tentang kehidupan cinta mereka, tapi ini bukan kali terakhir kita bertemu, jadi lain kali, pastikan untuk memberitahuku dengan benar. Mereka adalah, Vina, Lile dan Mary, yang adalah pemilik penginapan yang kami tinggali, Tree of Tranquility. Seichi-san, berhati-hatilah, kami menyambut kunjunganmu ke tokoku kapan saja. Itu adalah Noado-san dari Cafe Acoriente, yang telah mendengarkan masalahku tentang hubunganku dengan Al. Entah bagaimana, aku punya perasaan yang sangat dalam untuk ini. Kalian sudah tumbuh menjadi pemandangan umum di kota ini, jadi melihatmu pindah tiba-tiba, benar-benar membuatku sedih. Nah, berhati-hatilah di luar sana. Dan ingat bahwa kita, akan selalu menunggu kalian kembali. Dan kemudian, teman pertama yang kami buat ketika kami tiba, Claude. Semua dari mereka, datang ke sini untuk mengantar kami pergi. Semuanya, terima kasih. Aku merasa sangat tersentuh dan berterima kasih kepada mereka, sampai-sampai aku tidak bisa mengatakan apapun. Fakta bahwa bumi, Jepang, adalah tempat kelahiranku tidak akan pernah berubah. Itu adalah dunia monokrom di mataku, dan tempat di mana hari-hari berlalu begitu saja.
Tetapi bagaimana waktu yang aku habiskan di kota ini? Kota ini, tempat yang pertama kali aku kunjungi ketika aku datang ke dunia ini tanpa mengetahui apa-apa. Bertemu dengan banyak orang, mengalami segala macam hal, hari-hari yang aku habiskan di dunia ini, di mataku, dipenuhi dengan warna-warna mencolok, hal-hal yang tidak mungkin terjadi di bumi. Aku belajar bahwa dunia ini, bisa begitu penuh warna, dan dipenuhi dengan emosi. Kota ini, adalah tempat yang paling berharga bagiku, ketitik di mana bahkan kota asalku bahkan tidak pernah bisa dibandingkan. Dari lubuk hatiku, aku senang bahwa kota ini adalah yang pertama yang aku kunjungi setelah meninggalkan hutan cinta dan kesedihan tanpa akhir. Meskipun kami merasa enggan melakukannya, kami tidak bisa seperti ini selamanya, dan kami pun naik gerbong. Maka, gerbong perlahan mulai pergi. Secara spontan, aku mencondongkan tubuh keluar dari jendela gerbong, melambaikan tangan ketika aku berteriak. Semuanya terima kasih. Dan kami akan pergi sekarang. Semoga perjalananmu menyenangkan. Sampai jumpa. Hati-hati. Mari kita bersumpah bahwa kita akan sekali lagi makan di sini. Bukan hanya aku, tetapi bahkan Saria dan yang lainnya juga mencondongkan tubuh keluar dari gerbong, dan melambaikan tangan mereka kembali pada semua orang. Aku telah menyadari bahwa itu adalah hal yang baik bahwa kebetulan hanya Barnasan dan kami yang berada di gerbong, karena biasanya kami akan benar-benar mengganggu penumpang lain, tetapi saat ini kami tidak peduli tentang hal-hal kecil seperti itu, kami terus melambaikan tangan kami sampai kami tidak bisa lagi melihatnya. Kota Ranzesan, adalah kota yang baik, kata Barnasan, dengan senyum di wajahnya saat dia melihat kami dari dalam gerbong yang sama, tepat setelah kami kehilangan pandangan semua orang. Apakah kamu kesepian? Kepada Barnasan, yang menanyakan itu dengan nada lembut, aku menjawab. Tentu saja, aku merasa sangat kesepian. Karena itu adalah kota yang baik dan nyaman, yang dengan hangat menyambut bahkan seseorang sepertiku, tetapi ini bukan perpisahan terakhir kami. Aku rasa aku ingin bertemu mereka lagi ketika aku sudah dewasa dan kuat. Itulah sebabnya, aku harus membentuk tubuhku sebelum aku bersatu kembali dengan mereka. Saat aku tersenyum kecut, Barnasan hanya menjawab, itu benar, dengan suaranya yang lembut. Sekarang, dalam hal itu, Seiichi-kun, aku berpikir bahwa ini akan menjadi kesempatan yang baik untuk menjawab pertanyaan apapun yang kamu miliki tentang sekolah. Aku memperbaiki postur dudukku, sebelum Barnasan mulai berbicara. Ngomong-ngomong, aku belum menjelaskan apa sebenarnya yang harus kamu lakukan. Meskipun benar bahwa Barnasan memintaku untuk pergi ke akademi sebagai guru, dia tidak pernah memberikan penjelasan tentang apa yang harus aku lakukan secara spesifik. Pertama, Saria-kun akan dipindahkan sebagai siswa, jadi tidak apa-apa meninggalkan detail kecil ke sekolah. Baik, selanjutnya, petualang, Altria-kun bukan. Untuk Altria-kun, aku ingin kamu menjadi guru di akademi seperti Seiichi-kun. Tapi, daripada menjadi guru wali kelas, aku ingin kamu menjadi yang bertanggung jawab atas subjek yang disebut kelas petualang. Sebelumnya ada petualang lain yang telah mengambil peran, tetapi sebagai petualang, mereka tidak dapat tinggal di akademi terlalu lama, jadi, aku ingin kamu untuk mengambil alih menggantikan petualang itu. Aku mengerti, aku memiliki gambaran umum tentang apa yang kamu ingin aku lakukan. Jadi, apa yang khusus aku ajarkan? Tidak terlalu rumit, hanya attitude seorang petualang yang dibutuhkan, beberapa tips yang berguna, dan pelatihan tempur dasar. Aku mengerti, ya, aku belum pernah benar-benar mengajar orang sebelumnya, jadi aku tidak yakin berapa banyak yang bisa aku lakukan, jadi aku kira aku akan terus melakukannya dengan caraku sendiri. Dan untuk Rurune-kun, ya, kamu dapat melakukan apa saja sesukamu. Mengapa? Mengapa pada saat-saat seperti ini, aku selalu diperlakukan dengan sangat buruk? Mendengar kata-kata Barnasan, Rurune segera membalas. Yah, aku jelas tidak keberatan membiarkannya melakukan apapun yang dia inginkan. Jika demikian, lalu bagaimana dengan hadir sebagai siswa seperti Saria-kun? Apakah ada gunanya bagiku dalam memilih itu? Baik untuk kebaikannya, itu akan menjadi hal-hal seperti makan sebanyak apapun makanan sekolah yang kamu inginkan dan aku akan mendaftar sebagai siswa. Jawaban segera, Rurune-san. Obsesimu terhadap makanan hampir sampai pada titik di mana itu harus dihormati. Luar biasa. Barnasan, setelah batuk cepat, melanjutkan penjelasannya.
Adapun Olga-kun, aku ingin Olga-kun, untuk bertindak sebagai pembantu Seiichi-kun, dan menemaninya berkeliling. Jika itu dengan Seiichi Oni-chan, aku setuju. Aku mengerti. Ya kalau begitu, terakhir adalah untuk memberi tahu Seiichi-kun tentang perannya. Di tengah pidatonya, ekspresi Barnasan berubah masam. Tapi pertama-tama aku ingin memberi tahumu tentang situasi akademi saat ini. Situasi akademi. Benar. Tepat sekarang, di Akademi Sihir Barbador, pahlawan yang dipanggil oleh Kekaisaran Kaiser hadir. Karena mereka dipanggil untuk mengalahkan Raja Iblis, mereka benar-benar menjadi mengerikan. Sebagai hasil studi di akademi, sebagian dari potensi mereka telah berkembang yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat mendapatkan kekuasaan. Sebagai hasilnya, mereka mulai memandang rendah siswa lain, dan kecenderungan untuk mendiskriminasi orang lain telah lahir. Akademiku menawarkan netralitasnya, tetapi menjadi netral sepenuhnya sulit karena menghukum para pahlawan dapat mengakibatkan pembalasan oleh Kekaisaran Kaiser pada siswa lain. Karena alasan itu, aku tidak dapat berbicara keras terhadap para pahlawan. Ini benar-benar menyedihkan, dan sekarang adalah masalah utama yang dihadapi. Seperti yang aku sebutkan sebelumnya, karena para pahlawan, sekarang, mereka merupakan anggota terkuat di akademiku. Sementara mungkin ada siswa yang dapat berdiri dengan kekuatan pahlawan sejak awal, mereka jumlahnya terlalu kecil. Jadi, Seiichi-kun, aku ingin kamu sebagai guru yang bertanggung jawab untuk kelas kecil. Serius? Aku yang hanya menjadi korban pembulian di bumi, tiba-tiba menjadi guru yang bertanggung jawab? Tidak, aku tidak benar-benar merasa bisa melakukan ini, kamu tahu. Tunggu sebentar. Bahkan jika kamu tiba-tiba memberitahuku untuk menjadi guru penanggung jawab, aku belum pernah terbiasa mengajar orang sebelumnya. Kamu akan baik-baik saja. Akan ada asisten guru yang menyertaimu, dan yang terpenting, kamu tampaknya telah berhasil mengajarkan Louise-kun dan Florio-kun sihir dan teknik pertarungan jarak dekat kan? Pada pertanyaan selanjutnya, aku pernah mendengar bahwa kamu dapat mengajari sihir untuk orang tidak memiliki kemampuan untuk digunakan, kamu akan baik-baik saja. Aku tidak bisa menahan perasaan cemas. Saat mulutku menganga selebar ikan mas, Barnasan tersenyum ketika berkata, "Ya, apapun yang terjadi, terjadi. Kamu harus bertujuan untuk mengalahkan para pahlawan. Apakah aku membesarkan Raja Iblis atau sesuatu? Bukankah buruk mengalahkan mereka? Mereka pahlawan loh. Hohoho. Tidak ada gunanya mengkhawatirkan detailnya. Bagaimanapun, aku akan bertaruh pada kekuatan Seiichi-kun. Aku tidak benar-benar memiliki dasar untuk melakukan itu, tetapi, mendengar apa yang dia katakan, entah bagaimana itu membuatku merasa harus menjawab panggilannya entah bagaimana. Tetapi pada akhirnya, Barnasan dengan belak-belakan mengatakan sesuatu yang keterlaluan. Oh ya, ngomong-ngomong, Seiichi-kun mungkin menangani satu kelas, mereka adalah anak-anak yang diperlakukan seperti anak-anak dropout, jadi semoga beruntung dengan itu. Apa? Aku tanpa sadar kembali ke aksenku saat aku membalas. Maksudku, bukankah itu aneh? Biasanya, kamu akan memilih siswa terbaik untuk menentang para pahlawan kan? Kenapa sebaliknya? Terlepas dari jawabanku, senyum Barna tidak pernah meninggalkan wajahnya. Apakah pria ini benar-benar menginginkan keberadaan untuk berdiri melawan para pahlawan? Yah, aku orang yang berada begitu jauh di bawah Laras sehingga aku tidak bisa melangkah lebih jauh ke bawah, jadi aku bukan orang yang tepat untuk diajak bicara. Di atas segalanya, jika aku menggunakan skillku instruksi, mungkin saja ada sesuatu yang berubah. Menyaksikan Barnasan yang terlalu santai membuatku memutuskan untuk berhenti memikirkan hal-hal yang menyusahkan seperti menentang para pahlawan, dan fokus pada penguatan kelas. Ketika kami sedang mengobrol, gerbong tiba-tiba tersentak oleh sesuatu, dan Barnasan tanpa sadar memandang keluar jendela. Beberapa tamu tak diundang telah muncul. Tidak mengerti arti di balik kata-katanya, aku memintanya mengulang, hanya untuk membuatnya menjawab sambil menghela nafas. Ada beberapa pencuri di sekitar sini. Mendengar apa yang dikatakan Barnasan, aku mengaktifkan skillku Wild Eye, dan terkejut menemukan banyak titik merah yang mewakili musuh yang muncul di radar otakku. Mereka menjaga jarak tetap dari gerbong saat mereka mengelilinginya. Dan kemudian, tiba-tiba titik-titik merah bergegas menuju gerbong yang kami tumpangi. Saat itulah pengemudi memperhatikan keberadaan pencuri, ketika dia menarik gerbong untuk berhenti, dia mendesak memanggil kami yang duduk di dalam. "Kak klien,
Pencuri telah muncul. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang bisa kita lakukan, selain untuk bertarung. Barnasan memotong di tengah jalan saat dia berbicara, matanya terbuka lebar, dan senyum muncul di wajahnya. Tampaknya tidak perlu bagi kita untuk bertindak. Saat aku mengeluarkan teriakan bodoh, tidak mengerti arti di balik kata-katanya, radar otakku mengeluarkan titik hijau yang mewakili sekutu untukku yang tiba-tiba datang ke gerbong kami dengan sangat cepat. Chapter 65 Pahlawan Keadilan. Melihat melalui jendela, pada pandangan pertama, ada orang-orang dengan senyum tidak menyenangkan yang sepertinya berasal dari manga yang menjilati pisau atau pedang mereka. Itu berbahaya, mereka harus berhenti. Rasanya sakit. Seperti yang akan aku katakan. Salah satu lidah pencuri dipotong oleh pisaunya sendiri dan pingsan karena kesakitan. Apakah dia mungkin idiot? Dan, apakah ada makna menjilati pisau itu? Seperti apakah pisau itu enak? Petik 2, apakah pisau itu enak? Rurune tampaknya telah memikirkan hal yang sama, namun, dalam kasus Rurune, dia fokus pada pisau dan meneteskan air liur. Itu berbahaya, jadi hentikan itu. Mengesampingkan hal itu, mereka memiliki penampilan yang memberi kesan pencuri sungguhan dan mereka memiliki beberapa kuda yang digunakan untuk mengelilingi kita sepenuhnya. Juga, jika aku perhatikan dengan seksama, senjata yang mereka gunakan berkualitas baik, jadi mungkin mereka adalah pencuri yang sangat terkenal. Apa yang harus kita lakukan? Setelah itu, kusir, bahkan dalam situasi ini, dia tetap tenang dan meminta jawaban kami. Mungkin itu karena dia tahu tentang Barnasan, meski begitu setelah situasi ini, dengan dia yang tenang membuatku sadar tentang pengalamannya di lapangan. Sementara aku memikirkan itu, Barnasan memberitahunya dengan sikap santai. Jangan khawatir, semuanya akan diselesaikan oleh pemuda yang datang ke sini. Kesadaranku berada jauh dari radar di dalam kepalaku, namun ketika aku fokus sekali lagi, aku menyadari bahwa tiba-tiba ada seorang pria, yang ditandai dengan warna hijau sebagai sekutu berada di antara para pencuri yang ditandai sebagai titik-titik merah. Pemimpin. Serangan musuh. Aku melihat melalui jendela, dan ada seorang pria dengan bandana merah melilit kepalanya yang disebut pemimpin, dan bawahannya yang menjelaskan situasi. Berapa banyak? Itu, hanya satu-satu gukya. Tiba-tiba, seorang pria muncul di antara pemimpin dan bawahannya, dan aku bisa menyaksikannya memukul bawahan dengan sekuat tenaga. Meskipun aku bisa mengenali situasinya, pemimpin dengan Saria dan yang lainnya tidak bisa memahaminya. Terlalu mendadak dan itu sesaat membuat pemimpin itu tercengang, dan kemudian dia menyadari apa yang terjadi dan menjauhkan diri untuk mempersiapkan apa yang akan terjadi. Siapa kamu? Kamu bajingan. Pakaian pria itu, aku tidak tahu mengapa tapi, itu adalah celana ketat emas, dengan syal merah di lehernya, dan sarung tangan hitam di tangannya. Dengan ringan, pria itu kembali dari posisi memukul ke posisi alami, dan menyengir lebar serta berteriak keras. Kamu tidak kenal aku. Kalau begitu, aku akan memberitahumu. Aku pahlawan keadilan, Sure Strike Gargan. Ingat baik-baik. Mengatakan itu, pria itu Gargan, Sakin. Berpose berlebihan seperti ada suara yang terdengar, siapa pria itu? Aku menunjukkan keterkejutan dan keherananku dan tidak tahu mengapa tetapi Al berteriak kaget. Kakakmu bilang Sure Strike Gargan. Ya, aku mendengarnya seperti itu, apakah dia kenalanmu? Kenapa kamu menunjukkan padaku tatapan menyedihkan itu? Itu karena, memikirkan bahwa Al adalah kenalan cabul ini. Tunggu, aku juga tahu tentang idiot otak-otot dan Ratu SM juga. Ketika aku memikirkan sesuatu yang tidak berarti, Al terkejut karena aku tidak tahu tentang dia. Tunggu sebentar, jangan bilang, kamu tidak tahu tentang Gargan itu. Tidak, aku tidak tahu apa-apa. Tapi aku tahu dia orang aneh. Dia juga memakai celana ketat panjang penuh, dan juga mengambil pose yang sangat aneh. Kemudian, Barnasan tertawa senang. Hohoho, yah, itu berarti bahwa pemuda itu hanya memiliki tingkat popularitas seperti itu. Tidak, hanya saja Seichi itu orang yang spesial. Yah, kamu membuatku malu. Aku tidak memujimu. Saat aku tersipu, Al menyela tanpa jeda waktu. Melihat situasinya, hanya membuat Barnasan tertawa lebih keras, dan kemudian dia mengajariku.
Seiichi-kun, pria itu, Gargan, adalah salah satu dari sedikit orang yang merupakan petualang peringkat siang aktif. Serang, orang itu. Yah, aku mengerti perasaanmu yang ingin ragu, apakah kamu sadar? Selain pemimpin, tidak ada orang lain yang berdiri. Apa? Aku menyadari untuk pertama kalinya setelah dia mengatakan kepadaku. Setiap pencuri lainnya dikalahkan. Kapan itu terjadi? Kemudian, pada sekitar waktu yang sama, pemimpin pencuri juga menyadari juga dan berteriak sangat keras. Itu tidak mungkin. Dengan banyak orang ini, bagaimana mungkin? Huhahaha. Di depan keadilan, tidak ada artinya jumlah. Keadilan akan selalu menang. Itu kebenaran yang tidak pernah berubah. Dododo, aku tidak tahu mengapa, tetapi ketika dia menjulurkan dadanya, aku mendengar efek suara itu. Mungkin aku telah mencapai tahun-tahun terakhirku karena mendengar halusinasi pendengaran itu. Apakah kamu percaya padaku sekarang? Ya, untuk mengatakan kepadaku sejauh itu, tidak ada pilihan lain selain percaya padanya. Semua petualang serang, benar-benar sesat. Itu, kamu tidak mempertanyakan kemampuannya tetapi tentang itu. Untuk gumamanku, Al membalas lagi. Itu karena, sejak aku mendaftar di markas guild, Gasur dan Eris mengatakan kepadaku bahwa semua petualang serang berasal dari markas guild, jadi sejak saat itu, aku ragu bahwa semua petualang serang mungkin hanyalah orang mesum. Pada kenyataannya, Gasur dan Eris, mereka adalah petualang serang, dan berasal dari markas guild. Aku tidak tahu di mana mereka mendaftar tetapi aku yakin tanpa keraguan bahwa mereka mendaftar di sana. Saat aku memikirkan hal seperti itu sendirian, di sisi Gargan, ada suasana seperti seseorang akan memulai pertempuran setiap saat. Kamu bajingan, jangan berpikir bahwa kamu tidak akan terluka jika menyentuh kami Fang of the Hungry Wolf. Huhahaha, dasar idiot, kamu akan menyerah di depan tinju keadilanku. Jadi, mengapa ada keharusan untuk takut? Gargan dengan kebanggaan sombong, tidak bergerak sama sekali. Jika pakaiannya bagus, ia mungkin cukup keren. Yah, itu tidak masalah, kalau begitu, percakapan tidak ada artinya sejak awal. Kamu akan menjadi korban Dirty Knuckle-ku. Memikirkan bahwa pukulan keadilan bisa menjadi kotor. Segera, Gargan mendekati pemimpin pencuri dalam sekejap. Pemimpin, segera menghunus pedangnya yang tergantung di pinggangnya dan bersiap untuk menahan serangan dari Gargan. Namun, Gargan tidak melakukan apapun pada pemimpin pencuri itu, dan dia pergi ke sisi yang lain seperti itu. Apa? Secara naluriah pemimpin pencuri itu mengeluarkan suara bodoh, tetapi segera dia mengencangkan penjaganya untuk mencegahnya menunjukkan kelemahannya pada Gargan. Dan memperhatikan situasinya, kata Barnasan. Aku berpikir kalau itu adalah grup pencuri besar, tetapi untuk berpikir bahwa itu adalah The Fang of the Hungry Wolf. Lalu, bisa dimengerti tentang pergerakan pemimpin itu. Apakah mereka kelompok pencuri terkenal? Yah, akhir-akhir ini mereka menjadi terkenal. Dan tumbuh secara eksponensial. Aku percaya bahwa di guild ada hadiah untuk mereka baik hidup atau mati. Begitu, dapat dimengerti kalau mereka, yang merupakan kelompok pencuri terkenal, memiliki banyak kuda. Ketika kami melakukan percakapan seperti itu di dalam gerobak, di luar, pemimpin pencuri masih berhati-hati, namun, Gargan tersenyum lebar dan mengatakan kepadanya. Hari-harimu sudah berakhir. Apa? Dia tidak mengerti kata-kata Gargan, dan mengerutkan alisnya. Tidak, dia bukan satu-satunya yang tidak memahaminya. Aku juga tidak tahu apa-apa. Di dalam gerbong, sepertinya hanya Barnasan yang mengerti, tetapi semua orang memiliki tanda tanya di atas kepala mereka. Biarkan aku mengajari kalian. Lihat ke sana. Pemimpin pencuri, meskipun dia berhati-hati, melihat ke arah apa yang ditunjukkan jari Gargan. Kami juga terpikat oleh hal itu dan melihat ke arah itu, namun, tidak ada apa-apa di sana. Tanpa mengetahui apa yang dia rencanakan untuk memberitahu kami menoleh ke belakang, dan pada saat itulah, aku melihatnya. Saat ketika Gargan mendekati pemimpin, dan memberinya pukulan. Dirty Knuckle, Gagape. Itu jorok. Aku tidak percaya mataku yang melihat bagaimana dia mengalahkannya dalam serangan mendadak. Ya tidak ada kecurangan di medan perang, tetapi kamu yang mengaku sebagai sekutu keadilan, seharusnya tidak melakukannya bukan? Dan juga, Dirty Knuckle, mengacu pada ini. Aku berpikir mungkin itu adalah tinju yang dimandikan darah.
Serangan yang begitu kejam, dan ketika aku membalas dengan sangat berlebihan, pencuri yang malang itu tersingkir dengan pukulan itu, dan sambil menatapnya, Gargan berkata dengan wajah lembut. Itu masih belum. Bentuk sejati Dirty Knuckle yang sebenarnya terletak pada celana dalam di bawah sarung tangan yang belum dicuci lebih dari 20 tahun. Itu arti sebenarnya dari kotor, dirty. Celana dalam yang belum dicuci selama lebih dari 20 tahun sungguh menghebohkan. Sebelum itu, aku ingin memohon agar kamu mencuci tanganmu. Apakah kamu benar-benar sekutu keadilan? Jika kamu benar-benar muncul di program TV pada jam 7 pagi, aku akan menuntut stasiun TV dengan serius. Namun, tampaknya Saria dan yang lainnya tidak melihat gerakan kotor Gargan, jadi mereka kagum dan menyadari bahwa pencuri itu sudah kalah. Luar biasa. Itu serang aktif sesungguhnya. Itu tidak benar. Jangan puji dia. Tetapi aku tidak berpikir bahwa mereka akan percaya kepadaku jika aku mengatakannya. Namun, tampaknya Barnasan tahu gaya bertarung Gargan, jadi dia membunuh senyumnya dengan sekuat tenaga dan memuji. Kukuku, nah anak muda itu adalah petualang serang yang sangat istimewa. Dia tidak berspesialisasi dalam berburu binatang sihir tetapi manusia, artinya, dia berspesialisasi dalam perburuan hadiah dan geng pencuri dan mulai disebut sebagai Sure Strike. Petik 2. Itu juga karena aku tidak mengalahkan binatang sihir tetapi pencuri dengan tangan keadilan ini sehingga aku mulai dipanggil seperti itu. Tanpa disadari, semua pencuri sedang diikat oleh Gargan, dan dia mendekati gerobak, dan sedang berbicara di dekat jendela. Barnabas sama, sudah lama. Ya, aku senang kamu sehat. Namun, aku belum bertanya padamu mengapa kamu mencari hanya manusia. Kenapa begitu? Mudah. Aku ingin memukuli beberapa orang secara legal. Berhentilah menjadi sekutu keadilan. Aku berpikir bahwa itu buruk dan aku membalasnya. Karena, maksudku dia lebih suka memukul pencuri dari monster karena itu legal, bukankah itu benar-benar mengerikan? Apakah semua petualang serang menyukai pria ini? Kemudian, Gargansan menatapku, dan tersenyum lebar. Kata-kata seperti kotor atau curang adalah kata-kata pujian bagiku. Apapun artinya, jika kamu menang, kamu yang memegang keadilan. Dan juga ada hukum yang mendukungku, jadi aku bisa mengalahkan orang dengan bangga. Tidak mungkin aku berhenti dari posisi yang bagus ini. Petik 2. Dan itulah percakapan pertama yang aku miliki dengan seorang petualang serang aktif. Aku berharap untuk percakapan yang lebih baik. Chapter 66 Pertanian Instan. Ngomong-ngomong, Barnabas sama. Siapa mereka? Ketika kata-kata Gargan terdengar, Gargan bertanya kepada Barnasan. Yah, mereka adalah orang-orang muda yang menjanjikan. Ngomong-ngomong, aku meminta mereka untuk menjadi guru di sekolah akademi dan aku sedang dalam perjalanan ke sekolah. Wow, Gargan, yang terkejut dengan kata-kata Barnasan, mengalihkan pandangannya ke kami. Dalam pandanganku, ditemukan bahwa Gargan menggunakan skill yang disebut dengan skill Senkyo. Tidak banyak kejutan karena garis pengamatannya diarahkan ke bagian besar sebelum melihatku, dan aku tahu dia mengaktifkan skill identifikasi. Kemudian Gargan mencondongkan tubuhnya dan melihat status palsuku. Namun, aku terkejut dengan kata berikutnya. Apa artinya itu? Atmosfermu dan statusmu berbeda. Petik 2 tanda seru tanda tanya. Bagaimana dia tahu? Tentu saja, statusku harusnya sangat lemah dan harusnya Gargan bisa melihatnya. Namun demikian, Gargansan yang memikirkan itu, berbeda, itu tidak wajar. Kata-kata Barnasan dan statusku mungkin menunjukkan perbedaan, tetapi Gargan mengatakan bahwa dia melihat itu berbeda berdasarkan atmosferku. Setelah berpikir, Barnasan menambahkan informasi yang menarik. Ngomong-ngomong, dia bisa menangani sihir lebih baik daripada aku, kamu tahu. Benarkah? Gargan terkejut. Itu wajar. Jika kamu diberitahu bahwa aku bisa menangani sihir lebih dari Barnasan, yang tampaknya sangat terkenal di kalangan penyihir, siapapun akan terkejut, benar bukan? Dikatakan bahwa itu pasti konyol. Barnasan tidak bisa mengerti, tetapi Mergargando lebih tidak bisa mengerti sama sekali. Aku merasa tidak nyaman dengan status dan kemampuanku yang sebenarnya. Meskipun itu adalah seseorang dengan celana ketat berwarna emas. Bagaimanapun, apa itu petualang peringkat S? Transformasi yang kuat? Tidak, aku sangat enggan untuk mengatakan itu. Mungkin hanya karena itu agak aneh. Tidak, jangan mendiskriminasi. Jika kamu berpikir dengan hati-hati,
kamu bebas bertransformasi selama tidak mengganggu orang, itu seperti kamu hanya perlu melakukan yang terbaik untuk melakukan apa yang paling kamu sukai. Ketika aku mengatakan itu, senyum Walter dari lolicon melayang di pikiranku. Tidak, itu adalah kasus khusus, transformasi itu sendiri tidak bisa menjadi alasan untuk melakukan diskriminasi. Aku akan mengatakannya sekali lagi, tetapi jika itu tidak mengganggu orang, wajah Slansan dan Grandson muncul. Ini menjengkelkan dan juga berbahaya. Aku tidak bisa melewatkan orang mesum. Ini adalah sedikit kenyataan yang tidak terkendali, tetapi sekarang apakah masuk akal untuk menyembunyikan kemampuanku? Aku tidak merasa ingin mengatakan bahwa aku melakukan sesuatu yang berbeda. Aneh bahwa satu sihir akan dapat memusnahkan iblis, dan item drop yang sangat langka akan muncul berkat pembongkaran lengkapku, bahkan pada saat invasi iblis terakhir. Nah, sehubungan dengan item drop, Luz awalnya menaklukkan berbagai dongeon yang sulit dan mengalahkan iblis kuat untuk mendapatkannya, jadi dia tidak membuat banyak suara. Gargan tersenyum setelah melakukan beberapa pemikiran. Kurasa aku tidak bisa mengetahui kemampuannya, orang yang sangat menarik. Benar kan? Ya, aku ingin merasakan kekuatannya dengan segala cara, tapi, ya, ada perawatan pasca penaklukan pencuri ini, jadi mari kita menyerah untuk kali ini. Sepertinya itu hanya selangkah lebih maju untuk menuju pertarungan. Kenapa? Gargan-san, ketika menatapku yang tertegun, datang dengan sikap yang sama. Kamu, siapa namamu? Hah? Oh, ya, aku Seichi. Seichi kah? Ya, mari kita ingat. Agak senang, Gargan menjauh dari gerbong dan menyeret para pencuri yang dibungkus dengan satu tali. Sambil menatap punggungnya dengan perasaan muram, Al berbicara. Petualang peringkat, ya B. Sungguh. Aku pikir aku sudah terbiasa dengan markas guild, tetapi aku diingatkan bahwa banyak transformasi besar di dunia. 5 hari telah berlalu sejak serangan para pencuri dan pertemuan dengan Gargan-san. Sejak saat itu, kami yang menuju ke sekolah dengan mantap melalui beberapa desa, tetapi karena tidak perlu melakukan apapun di gerbong, dan waktu luang mulai mengalir. Pada saat itu, aku ingat, biji evolusi yang tertidur di dalam kotak item. Aku berpikir untuk membesarkan mereka, tetapi aku menyadari bahwa, biji evolusi itu sendiri adalah benih, dan aku telah meninggalkannya karena tidak ada tempat untuk menumbuhkannya. Tetapi sekarang aku telah memahami tentang kekuatanku sampai batas tertentu melalui pelatihan Luz dan Florio, dapatkah aku menyelesaikannya dengan sihirku? Aku sedang berpikir, jika tidak ada tempat untuk diisi, maka buatlah. Meskipun itu adalah pemikiran yang terbang menjauh, aku tidak merasa itu tidak masuk akal. Untungnya, Barnasan menyatakan bahwa aku lebih baik dalam melakukan sihir, dan Al bahkan mengatakan bahwa aku tidak normal tetapi tidak sadar. Jika demikian, tidak apa-apa jika menggunakan sihir, bukan? Itu bukan sihir serangan, jadi tidak apa-apa. Jika kamu memikirkan demikian, kamu dapat segera memperbaiki citra untuk membuat sihir. Kamu perlu memiliki tempat yang cukup luas untuk menumbuhkan biji evolusi. Selain itu, juga penting mengenai lingkungan yang baik di mana biji dapat tumbuh. Dan itu bagus jika portabel seperti pot bunga, tidak, apa yang kamu katakan. Meskipun aku ingin itu tumbuh di daerah yang luas, aku ingin itu dapat dibawa seperti pot bunga. Aku entah bagaimana membayangkan citra yang berantakan dan konyol. Kemudian sebuah visi muncul di otakku. Tidak, tapi, mungkinkah? Visi itu adalah sesuatu yang tidak mungkin di dunia ini, tetapi begitu dibayangkan, visinya tidak hilang dengan mudah. Karena tidak dapat dihindari, aku memutuskan untuk melemparkan nama sihir yang sesuai tanpa kegagalan di bawah visi itu. Pertanian instan. Saat aku melemparkannya, sesuatu di tanganku muncul. Bagiku, itu adalah sesuatu yang biasa aku gunakan dan pada awalnya tidak ada di dunia ini. Tidak, aku tidak benar-benar berpikir bahwa sesuatu yang aku bayangkan akan muncul, jadi aku menatap itu dengan sebuah pernyataan. Serius. Ya, itu, smartphone yang muncul di tanganku. Apa yang aku bayangkan adalah permainan aplikasi untuk menanam tanaman di smartphone. Jika memang ini, karena ini adalah smartphone, ini juga dimungkinkan untuk membawanya, tetapi karena ini adalah sebuah permainan, tidak perlu khawatir tentang ukuran tempat untuk menanam tanaman. Tidak ada yang bisa membayangkan bahwa smartphone benar-benar muncul bukan?
Ketika aku sedang melihat smartphone yang ada di tangan, layar ditampilkan, dan ada perintah yang mengatakan, menu. Ketika aku memilihnya, tolong bawa sesuatu dekat dengan layar yang ingin kamu tumbuhkan ditampilkan, dan aku mengikuti instruksi dan mengeluarkan hanya satu biji evolusi dari item box dan membawanya dekat ke layar. Kemudian, biji evolusi tersedot ke layar tanpa perlawanan. Dan, di layar, 3 kuncup ditampilkan, dan salah satunya adalah kuncup Futaba. Jika kamu mengklik kuncup itu akan ditampilkan sebagai biji evolusi. Mungkin ini berarti, biji evolusi tumbuh bersama kuncup itu. Keadaan tumbuh berarti bahwa panen masih jauh, tetapi untuk beberapa alasan tidak ada perintah untuk mengatakan, siram air atau, bajak. Namun, hanya ada satu perintah kasar yang disebut, menu. Titik. Apakah semuanya baik-baik saja sekarang? Apa artinya smartphone ini? Helm full face domba dikatakan bagus, celana bumerang gas sur dikatakan bagus, namun itu hanya sesuatu yang menghancurkan seluruh pandangan dunia. Tidak, mungkin salah untuk membayangkan permainan ponsel cerdas yang telah aku mainkan di bumi beberapa kali. Tapi mari kita coba menimbang diri sendiri, itu tergantung pada diriku. Akhirnya aku menjadi tidak tahan dan aku menekan perasaan yang aku alami. Namun, karena hanya orang aneh yang berbicara denganku, aku menyimpannya di hatiku, sulit untuk melupakan itu. Selain itu buruk karena itu adalah sihir yang sia-sia. Sangat jelas bahwa ini adalah tempat yang besar dan portabel, seperti permintaanku. Sebagai kesimpulan, aku membuat sihir yang dapat digunakan sangat banyak orang, tapi aku menjadi bersimpati dengan dunia ini sendiri untuk sejumlah hal yang terus melanggar pandangan dunia ini. Kamu juga pasti kesulitan memikirkan ini, tapi penyebab utamanya adalah aku. Aku benar-benar minta maaf. Bagaimanapun, aku menyadari bahwa itu adalah sihir yang dapat digunakan, jadi aku memutuskan untuk menumbuhkan herbal obat khusus dan anti-jiwa serta biji evolusi, karena itu adalah hal yang luar biasa. Herbal obat khusus adalah bahan yang diperlukan untuk membuat obat superlatif dan efektif untuk dikonsumsi sebagaimana adanya, sehingga tidak ada kerugian dalam meningkatkannya. Aku tidak punya biji, tetapi ketika aku membawa obat ke dekat layar, itu tersedot sehingga aku bisa menanamnya, mungkin. Anti-jiwa telah diabaikan sampai sekarang, tetapi dapat ditanam karena aku telah memiliki benih dari Saria. Rumput anti-jiwa ini tidak berpengaruh pada iblis, tetapi jika itu adalah manusia, itu akan menjadi bahan obat yang dapat membangkitkan orang mati, jadi aku pasti ingin menanamnya. Dengan cara ini, walaupun 3 tanaman ditanam yaitu, biji evolusi, herbal obat khusus, dan anti-jiwa, aku tidak tahu kapan aku bisa memanennya, jadi aku berpikir untuk selalu memeriksanya dengan cermat. Ngomong-ngomong, jika aku berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan smartphone-ku, itu akan hilang secara alami, dan jika aku ingin melihatnya, itu akan muncul di tangan, jadi aku tidak harus memikirkannya juga. Aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Tidak masalah untuk dilihat secara terpisah, tetapi untungnya tidak ada yang melihatku, jadi aku tidak harus menjelaskan smartphone doll. Karena itu, kami pergi ke Akademi Sihir Barbador dalam suasana yang tenang. Chapter 67 Akademi Sihir Barbador. Yah, Seiichi-kun, ini adalah Akademi Sihir Barbador. Ketika kami akhirnya mencapai akademi, aku sangat tersentuh oleh bangunan di depanku. Karena aku sudah melihat istana kerajaan terfiel, jadi aku tidak terlalu terkejut. Namun, gedung akademi di depanku tidak bisa benar-benar disebut apapun selain istana. Apakah ini benar-benar sebuah akademi? Apakah kamu mungkin salah mengiranya ini istana dari tempat lain? Sepertinya Saria memiliki keraguan yang sama denganku, dan kami semua menyandarkan kepala untuk melihat gedung. Dan kemudian, Barnasan menunjukkan wajah seolah-olah leluconnya telah berhasil. Apakah kamu terkejut? Akademi ini agak terpisah dari wilayah kerajaan Winberg, dan itu dibangun di wilayah yang bukan milik negara manapun, Barbar. Kamu mungkin sudah menyadarinya, tetapi nama akademi itu berasal dari wilayah khusus ini. Petik 2. Oh, aku percaya bahwa kamu mungkin sangat terkejut oleh bangunan itu, tetapi tidak dapat dihindari untuk membuatnya lebih besar untuk menampung anak-anak dari seluruh negara di dunia. Dan untuk uangnya, itu disumbangkan oleh berbagai negara, sehingga itu disebut sebagai sekolah semua orang.
Namun, menyedihkan bahwa akhir-akhir ini negara-negara menuntut perlakuan yang baik dengan imbalan lebih banyak kontribusi atau orang-orang yang meributkan posisi sosial yang tidak berarti apapun di dalam akademi dan membawa urusan politik ke sini. Dan seperti yang telah aku bicarakan dalam perjalanan ke sini, netralitas atas urusan politik mengalami krisis akhir-akhir ini. Petik 2. Barnasan mengatakannya dengan ekspresi lelah. Aku berpikir bahwa netralitas adalah hal yang sulit dipertahankan, dan sulit untuk membuat hal-hal itu bekerja di dunia ini. Bagaimanapun, itu urusan orang lain, sehingga aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun untuk membantu. Ketika kami mendengar penjelasan Barnasan, aku merasakan seseorang dari radar di dalam kepalaku. Sejujurnya, bahkan sejak kami diserang oleh para bandit, aku telah secara sadar dan terus-menerus menggunakan efek Wild Eye dan SAR. Meskipun Wild Eye dan Mind Eye digunakan secara normal setiap saat, SAR perlu diaktifkan secara sadar, dan tidak dapat diaktifkan secara berulang. Lebih tepat dikatakan, aku tidak memiliki margin untuk menggunakan skill secara terus-menerus. Namun, berkat pelatihan dengan Luz, aku bisa menjadi tenang untuk menggunakan SAR, dan memutuskan menggunakan itu pada kesempatan ketika pencuri muncul untuk menggunakan skill secara terus-menerus. Jangan bilang itu sudah terlambat. Aku masih akan menjadi manusia, jika bukan karena biji evolusi yang aku makan. Tolong perhatikan aku karena aku juga tumbuh sedikit demi sedikit. Mengesampingkan hal itu, aku melihat ke arah yang aku rasakan dari SAR, dan ketika itu, aku melihat ada seorang wanita mengenakan jas wanita, kacamata, dan dengan penampilan seperti itu, dia terlihat seperti wanita pekerja keras. Siapa dia? Saat aku memiringkan kepalaku, Barnasan, yang terlihat penuh kemenangan ketika dia berbicara tentang akademi, berubah menjadi benar-benar hijau. Beatrice Kun. Baiklah, kepala akademi. Apa yang akan kamu berikan sebagai alasan? Kamu salah. Aku sedang memikirkan akademi garis bawah. Kamu bersalah. Dan bagaimana dengan kesempatan untuk memberi alasan? Dibandingkan dengan Barnasan yang tampak cemas, wanita itu hanya tampak dingin. Aku tidak punya kata-kata untuk dikatakan, tolong matilah. Tolong perlakukan orang tuamu lebih lembut. Tidak ada pilihan lain. Ada banyak dokumen di dalam kantor kepala. Beatrice Kun, apa kamu tahu arti bersantai? Rasanya seperti komedi crosstalk, dan ketika kami dibawa kembali ke tempat kejadian, wanita itu mengarahkan pandangannya ke arah kami. Namun, pandangannya berbeda dari sebelumnya, dan itu mengandung sedikit kehangatan. Aku minta maaf karena membuat itu keluar dari percakapan. Kalau begitu, siapa kalian? Aku dengan senang hati akan menjelaskan kepadamu. Sudah, matilah. Kenapa? Beatrice Kun. Barnasan menunjukkan wajah terkejut, dia kembali ke keadaan normal dan dengan ringan berdeham dan memperkenalkan kami. Wohon, ini adalah orang-orang yang aku undang untuk mengajar di sekolah kita, mereka adalah para petualang. Mereka semua memiliki masa depan yang cerah di depan mereka dan terutama kemampuan sihir Seichi, ini jauh melebihi milikku sendiri. Aku tidak percaya itu. Saat Barnasan menempatkan kami di posisi tinggi sambil menjelaskan, wanita itu sangat terkejut dan menatap kami. Meskipun memang benar bahwa aku mungkin memiliki lebih banyak mantra sihir daripada dia, namun dalam hal kemampuan dalam sihir, aku percaya bahwa menggunakan sihir yang tepat pada saat yang tepat juga penting, jadi Barnasan harusnya lebih baik daripada diriku yang tidak bisa mengendalikan kekuatannya sendiri. Aku adalah guru yang bertanggung jawab atas kelas F tahun kedua, Beatrice Rocknar. Ah, baiklah, aku Seichi. Salam kenal. Barnasan memutuskanku untuk menjadi guru sekolah ini, jadi tolong jaga aku. Aku Altria Guru. Sama dengan Seichi, aku menerima permintaan untuk menjadi guru di sini. Aku Saria. Aku datang ke sini sebagai murid. Tolong rawat aku. Kun, aku Rurune. Seperti Saria sama, aku akan menerima untuk diterima di sini sebagai siswa. Tapi ngomong-ngomong, di mana kantin sekolah? Origa Carmeria, aku asisten Sei Shini-chan. Jadi begitu, Seichi-san dan Altria-san adalah guru, sementara Saria-san dan Rurune-san akan diterima sebagai siswa, dan akhirnya Origa-san adalah asisten Seichi. Apakah itu benar? Itu seharusnya seperti itu. Saria dan Rurune adalah individu yang sangat berbakat. Mereka mungkin akan menjadi tantangan untuk diajarkan. Dan, itu benar, sebelum aku lupa, aku ingin Seichi bertanggung jawab atas kelasmu.
Dan aku juga ingin kamu mendukungnya sebagai guru wali kelas. Petik 2. Aku tidak keberatan menjadi penanggung jawab kedua, tetapi apakah itu baik-baik saja? Aku tidak mengatakan bahwa aku meragukan kemampuannya. Siapapun yang memiliki kekuatan pribadi tidak selalu memiliki kemampuan mengajar. Aku tidak berpikir itu akan menjadi masalah. Bertentangan dengan wanita yang sangat khawatir, Beatrice Sun, Barnasan sangat santai dan tertawa sepanjang waktu. Yah, itu seharusnya baik-baik saja. Dan juga, jika sesuatu terjadi, itu seharusnya menjadi tanggung jawab sang kepala. Beatrice Kun, bisakah kamu meninggalkan komentar itu jauh di dalam hatimu? Aku akan lebih berhati-hati lain kali. Tentang Seichi-san, Altoria-san, dan Origa-san yang akan menjadi asisten, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Namun, untuk Saria dan Rurune, mereka tidak akan mudah diterima tanpa kualifikasi apapun, jadi kita perlu memberi mereka sedikit ujian masuk. Petik 2. Aku setuju denganmu, meskipun aku percaya bahwa menambah 2 siswa itu bukan masalah besar, kejadian saat ini di sekolah akan membuat mereka sulit untuk diterima tanpa mendapat kesulitan. Bagaimanapun, orang akan menghujani mereka dengan kritik. Petik 2. Baiklah, aku akan mulai dengan menyiapkan dokumentasi tepat setelah ini. Tapi sebelum itu, aku perlu bertanya pada Saria-san dan Rurune-san beberapa pertanyaan mudah. Apakah kalian baik-baik saja dengan itu? Aku tidak punya masalah. Yah, aku tidak keberatan menjawabnya. Saria menjawab dengan suara senang, bertentangan dengan Rurune yang memberikan jawaban angkuh dan tidak sopan. Mengesampingkan Saria yang menjawab tanpa masalah, siapa yang mengira Rurune akan seperti itu? Meskipun dia hanya keledai. Mari kita mulai dengan Saria-san kalau begitu. Saria-san dapat menggunakan sihir. Ya, meskipun itu hanya atribut api, aku bisa menggunakan sihir. Baiklah, jadi apakah kamu memiliki kemampuan bertarung selain sihir? Ya, ini. Meskipun Saria berpikir sedikit sebelum menjawab, dia dengan senang hati menunjukkan tinjunya. Apa perasaan deja vu ini? Beatrice, yang ditunjukkan kepalan tangan Saria, membeku sesaat dan menanyai Barnasan. Direktur, apakah kamu mengejekku? Kenapa kamu menyalahkanku? Aku seharusnya tidak ada hubungannya dengan ini. Aku ingat sekarang. Ini seperti waktu itu, ketika Al membantu kami dengan tes penerimaan guild dan bertanya tentang cara kami untuk menyerang, itu terlalu identik. Yah, memang benar bahwa untuk seseorang yang cantik seperti Saria harus menunjukkan tinjunya dan mengatakan bahwa itu adalah caranya untuk menyerang, biasanya orang tidak akan percaya padanya. Yah, mungkin itu karena kurangnya pengetahuanku, tetapi Saria harus menjadi spesialis dalam pertempuran jarak dekat, aku mengerti, terima kasih banyak. Kalau begitu, aku ingin mengajukan pertanyaan yang sama kepada Rurune-san. Aku tidak bisa menggunakan sihir apapun. Menendang sudah cukup. Kepala, seperti yang aku katakan, aku tidak ada hubungannya dengan ini. Barnasan yang dihujani dengan tatapan dingin itu, agak menyedihkan. Jika Floriosan melihat ini, apa yang akan dia pikirkan? Meskipun dia disebut Magical Saint. Ketika kami sampai di akademi, citra Barnasan perlahan-lahan hancur. Untuk berpikir bahwa ini se-ekstrim ini. Kami dibawa, bersama dengan Saria dan Rurune, ke fasilitas sekolah bernama, tahap kompetisi di mana mereka akan dievaluasi untuk diterima. Segera, mereka diminta untuk berpartisipasi dalam pertempuran pura-pura dengan golem yang dibuat dengan sihir khusus, tetapi mereka memusnahkan para golem hanya dalam beberapa detik. Dalam kasus Rurune, dia hanya menendang sekali untuk memusnahkan puluhan golem. Keledai itu menakutkan. Sebagai hasil dari tes penerimaan, Beatrice sangat terkejut, tetapi karena Barnasan yang membawa kami ke sini, dia mencerna situasi dalam waktu singkat. Meskipun perlakuannya sangat keras, dia tampaknya mengakui kemampuan Barnasan. Tes penerimaan, kalian melakukannya dengan baik. Hasilnya, seharusnya sudah jelas meskipun aku belum mengatakannya, kalian lulus. Jadi untuk kelas, kalian akan memasuki. Beatrice sedang berbicara tentang hal itu, sampai dia terganggu oleh Saria yang mengangkat tangannya. Ya, aku ingin berada di kelas Seichi. Tidak ada kemungkinan aku akan terpisah dari tuanku. Jadi sudah jelas bahwa aku harus pergi ke kelas yang sama dengan tuanku. Apakah kamu berbicara tentang kelas F? Tentang kelas F, itu adalah peringkat terendah dari semua akademi. Saat dia mendengarkan ucapan Saria,
Beatrice menunjukkan ekspresi bingung, tetapi Barnasan menyela. Yah, memang benar bahwa kelas F menerima perlakuan seolah-olah mereka adalah bagian bawah akademi, namun ada banyak orang berbakat di sana bukan? Terutama, kamu harusnya tahu itu lebih baik daripada siapapun di sini, Beatrice. Petik 2. Yah, itu. Aku memiringkan kepalaku dengan bingung oleh ucapan Barna. Jika tebakanku benar, meskipun pengetahuan umum menunjukkan bahwa siswa dari kelas F adalah bagian bawah di sini, jika pernyataan Barnasan benar, maka harusnya ada beberapa siswa khusus di antara mereka. Aku benar-benar tidak mengerti. Meskipun mereka adalah yang terbawah, mereka berbakat. Meskipun aku menggunakan setiap ons otakku yang terbelakang sampai maksimal, aku masih tidak mengerti apa-apa. Yah, itu seharusnya baik-baik saja. Mari kita masukkan Sariasan dan Rurunesan ke kelas F. Itu seharusnya sudah jelas. Meskipun Beatrice sedikit kewalahan sejenak untuk keputusan itu, dia memutuskan untuk memasukkan Saria dan Rurune ke kelas F. Baiklah kalau begitu, semuanya sepertinya telah diputuskan, jadi aku harus kembali ke kantor kepala, karena ada banyak pekerjaan yang tersisa untukku. Kamu pantas mendapatkan semua ini. Mengesampingkan pekerjaanmu sejenak, kemana kamu pergi? Yah, aku pergi ke Winberg sebentar. Apakah kamu mungkin bodoh? Jika orang berpikir bahwa kamu menerima dukungan dari kerajaan lain, apa yang akan dipikirkan semua orang? Aku tidak punya kata-kata untuk dijawab. Baik kalau kamu mengerti. Juga, aku akan membawa lebih banyak dokumen ke kantor kepala nanti. Aku tidak mau. Aku tidak ingin melihat dokumen lagi. Dengan hukuman mati Beatrice, Barnasan mulai mengamuk. Memikirkan bahwa dia adalah transenden dan orang yang disebut Magical Saint, aku menjadi tidak percaya. Meskipun dia adalah makhluk yang dapat menyapu bersih sepasukan monster, dia akan dikalahkan sampai mati oleh tumpukan dokumen yang dia miliki. Dia akan menunjukkan perasaan iba pada siapapun yang memandangnya. Mari kita berdoa untuknya. Membawa kesedihan di pundaknya, Barnasan berjalan perlahan dan tertekan. Beatrice-kun, aku akan menyerahkan sisanya padamu. Ya, tolong matilah dengan damai. Aku dibenci. Itu tidak benar, aku benar-benar memandangmu, hanya dalam hal kekuatanmu. Aku akan menangis, kamu tahu. Seorang tetua, akan menangis tanpa malu, kamu tahu. Aku tidak akan senang melihatnya, jadi tolong lakukan di kantormu. Dengan satu komentar itu, Barnasan meninggalkan ruangan sambil menangis, dan berlari. Ketika kita bertemu di waktu berikutnya, aku akan memperlakukannya dengan baik. Baiklah, aku akan menjelaskan dasar-dasarnya sekarang. Mari kita mulai dengan seragam Sariasan dan Rurunesan. Tolong ikuti aku. Beatrice, yang mengatakan itu, membawa kami ke tempat lain. Aku berpikir saat pergi ke tahap tes tetapi akademi itu sangat besar. Ya, sekolah yang aku ikuti ketika aku berada di bumi juga besar, tetapi jika dibandingkan dengan akademi ini, sekolah ini lebih luas. Bukankah orang yang tersesat harusnya akan muncul dari waktu ke waktu bukan? Juga, satu peringatan lagi, seperti yang kamu lihat, sekolah ini sangat luas jadi harap berhati-hati untuk tidak tersesat di dalamnya. Ada kasus di mana siswa sesekali tersesat dan mereka hilang. Kamu kehilangan beberapa siswa. Itu artinya kamu tidak dapat menemukan siswa yang hilang. Itu menakutkan. Tunggu, aku pikir ada banyak anak yang hilang, namun bertentangan dengan cara orang biasanya hilang, sepertinya itu adalah akhir. Saat aku gemetar ketakutan dengan informasi yang benar-benar mengejutkan, Beatrice berhenti di depan sebuah ruangan. Ini adalah ruang staf. Altriasan dan Seichi-san akan mulai bekerja dari tempat ini. Juga Saria dan Rurune, karena kalian mungkin akan datang ke sini terus-menerus karena perintah guru, tolong ingat tempat ini. Baiklah, tolong tunggu sebentar. Ketika dia mengatakan itu, dia memasuki ruang staf. Dan setelah beberapa saat Beatrice kembali membawa sesuatu. Saria-san, Rurune-san, ini adalah seragam akademi. Mulai besok, silakan menghadiri kelas memakai pakaian ini. Adapun Seichi-san dan Altriasan, tidak ada yang namanya seragam untuk kalian, jadi kalian bisa memakai apa saja yang biasanya kalian pakai. Petik 2. Wow, Seichi, lihat aku, ini imut. Ketika aku mendengar penjelasan Beatrice, Saria segera mengulurkan seragamnya, dan menunjukkan senyum yang sangat cerah.
Menggunakan putih sebagai dasar, dan merah muda sebagai aksen, itu adalah seragam yang memberikan kesan yang sangat imut. Ini, mereka mungkin terlihat imut jika digunakan oleh wanita, namun, apakah pria juga mengenakan sesuatu yang serupa? Karena aku belum melihat seragam asli, aku tidak bisa mengatakan apa-apa, tetapi bahkan jika laki-laki mengenakan sesuatu yang mirip dengan ini, itu hanya akan menunjukkan sedikit perbedaan yang halus. Karena kamu senang dengan itu yang terbaik. Baiklah, mari tunjukkan asrama di mana kamu akan menghabiskan waktumu. Itu benar, aku benar-benar lupa tentang itu, tetapi selama kami tinggal saat kami mengajar di sini, kami akan tinggal di asrama. Ketika kami meninggalkan gedung dan mencapai tanah sekolah yang sangat luas, dia menjelaskan kepada kami detail-detail tertentu. Ada 2 asrama yang berbeda, satu untuk pria dan satu untuk wanita, dan tidak ada perbedaan antara siswa dan guru di dalam asrama. Seperti yang mungkin sudah kamu ketahui, kecuali ada situasi yang sangat mendesak, dilarang untuk mengakses asrama dari lawan jenis. Petik 2. Saat dia mendengar kata-kata Beatrice, Rurune menerima kejutan. Apa yang kamu bicarakan? Aku ksatria tuanku, aku harus berada di samping tuanku kapan saja. Juga untuk pemberitahuan, makanan di asrama gadis itu sangat lezat. Yah, tidak ada pilihan lain, aku akan menyerah. Kamu sama sekali tidak mengejutkanku. Ya, itu akan menjadi masalah jika dia memasuki asrama pria, namun untuk mengubah pendapatnya secepat ini karena makanan. Aku menjadi tertarik pada apa prinsip-prinsip ksatria yang dibayangkan Rurune. Sambil tersenyum paksa, kami sampai di asrama wanita. Yah, ini asrama wanita. Aku sudah menghubungi petugas, jadi kamu hanya perlu memberikan namamu pada wanita petugas dan menerima kunci kamarmu. Untuk informasi lebih detail tentang asrama, tanyakan pada petugas asrama tentang hal itu. Aku mengerti. Baiklah, Seiichi. Sampai jumpa besok. Sampai jumpa. Di sini, kami berpisah dengan Saria dan yang lainnya, dan Mitrai Sesan akan membimbingku ke asrama pria, jadi kami mulai berjalan lagi. Memikirkan bahwa kita akan dibiarkan sendirian, aku agak canggung. Meskipun dia memperlakukan Barnasan dengan keras, dia memperlakukan kami dengan normal, jadi aku percaya bahwa ini adalah dirinya yang sebenarnya. Tetapi aku menatap sosok Beatrice. Dia memiliki rambut biru tua, dan bagaimana kamu menyebutnya? Okurege. TN, gaya rambut dengan kuncir kuda dengan rambut bergelombang. Aku benar-benar tidak mengerti gaya rambut wanita, tapi rambutnya diikat menjadi ekor kuda, tidak peduli apa yang kamu pikirkan, itu adalah gaya rambut seorang guru. Atau mungkin wanita pengusaha, yang memberi kesan keras. Juga dia memiliki warna biru gelap yang sama pada matanya dan digabungkan dengan kacamata, dia memberi kesan bahwa dia adalah wanita yang sangat cakap. Meskipun dia terlihat sangat keras, dia cantik, jadi mungkin dia memiliki penggemar di antara para siswa. Juga ini adalah pertama kalinya aku melihat kacamata setelah datang ke dunia ini, atau lebih baik mengatakan, jadi ada juga kacamata di sini. Setelah menemukan sesuatu yang aneh, aku terkejut dan Beatrice yang mengetahui tentang pandanganku berbalik dan bertanya. Petik 2 tanda tanya, apakah sesuatu terjadi? Yah, tidak. Maaf. Hanya saja tidak biasa melihat kacamata. Kamu benar. Kamu tidak sering melihat mereka, kan? Namun, ada beberapa orang di antara para pahlawan yang memakai kacamata dengan normal. Sepertinya begitu. Sementara kami melakukan percakapan altruistik, aku bertanya sesuatu yang menggangguku. Sekarang aku berpikir tentang itu, kenapa, tidakkah kamu menentang gagasan tentang aku menjadi guru yang bertanggung jawab atas kelas F? Itu benar, aku sangat khawatir tentang bagian itu. Dengan kata lain, tampaknya dalam pandangan pertama Beatrice sedang diturunkan jabatannya, dan murid-muridnya yang berharga dibawa pergi oleh seorang guru yang tidak jelas. Biasanya, orang akan enggan tentang itu. Ketika dia mendengar pertanyaanku, dia menunjukkan ekspresi terkejut, tetapi dia kemudian hanya menunjukkan wajah sedih dan tertawa. Aku tidak bisa mengeluarkan bakat mereka dan mengembangkannya. Petik 2, kelas F, meskipun disebut sebagai sampah dari akademi kita oleh lingkungan, itu salah. Namun, dengan bakatku, aku tidak bisa membawa dan mengembangkan bakat mereka dengan cara apapun. Meskipun aku yang bertanggung jawab atas kelas ini selama 1 tahun, jika aku terus mengajar mereka dengan cara ini, tidak ada yang akan berubah.
Petik 2. Petik 2, namun, kamu benar-benar berbeda. Kamu diakui oleh kepala sekolah, dan ketika kita sedang melakukan ujian penerimaan, aku mendengar dari kepala sekolah. Kepala sekolah mengatakan bahwa kamu bisa mengeluarkan potensi atribut sihir mereka. Jadi keberadaanmu adalah sesuatu yang penting bagi para siswa dari kelas. Jika itu untuk membangkitkan bakat mereka masing-masing, maka aku tidak keberatan menyerahkan posisiku. Petik 2. Aku sangat tersentuh oleh kata-kata Bitrai Sesan. Bagiku sendiri, guru adalah eksistensi yang tidak bisa aku percayai sepenuhnya. Pada awalnya, ketika aku diintimidasi, aku segera memberitahu guruku tentang hal itu. Namun, para guru tidak melakukan apapun untuk menghentikan intimidasi. Sebaliknya, ada beberapa dari mereka yang mendukungnya. Tidak peduli berapa kali aku katakan kepada mereka, mereka bahkan tidak punya telinga untuk mendengarkanku, mereka bahkan menyalahkanku dengan mengatakan bahwa akulah yang memulai semua ini. Alih-alih memperbaiki situasi, mereka malah memperburuknya. Itu sebabnya aku berhenti mempercayai guruku. Jika orang asing mendengarnya, itu mungkin tidak terdengar seperti masalah besar, namun bagiku, itu adalah pengalaman yang sangat menyedihkan. Namun, Bitrai Sesan benar-benar berbeda. Orang-orang sepertiku yang diintimidasi mungkin akan dibantu olehnya, dan siswa yang sudah dikategorikan sebagai sampah dari akademi sedang diajarkan olehnya sementara dia percaya pada mereka. Jika ini adalah percakapan antara seorang guru dan seorang siswa, maka aku tidak akan percaya sepenuhnya. Namun, ketika aku mendengar kata-katanya sebagai guru dengan kedudukan yang sama dengannya, aku bisa percaya sepenuhnya padanya. Ketika aku melihat dia yang berpikir langsung tentang murid-muridnya, aku memutuskan dalam hati untuk menggunakan yang terbaik dari kemampuanku. Bitrai Sesan, aku mengerti perasaanmu. Meskipun aku tidak tahu sejauh mana aku bisa menyelesaikannya, tapi aku percaya aku akan melakukan yang terbaik. Ya, terima kasih banyak. Namun, apa? Mendengar kata-kataku, Bitrai Sesan heran. Bitrai Sesan, bantuanmu sangat dibutuhkan. Petik 2, tanpamu, yang telah mencari dan berpikir serius tentang para siswa, aku tidak akan dapat membuat itu terjadi. Petik 2, untuk memberitahuku hal seperti itu. Tidak, itu yang sebenarnya. Jadi, mari kita lupakan siapa yang bertanggung jawab, dan ajari mereka bersama. Mendengar kata-kataku, Bitrai Sesan membuka matanya dengan tiba-tiba. Ketika aku melihat keadaannya, aku sedikit tersipu. Yah, meskipun aku seorang guru baru, maaf karena mengatakan kata-kata nakal seperti itu. Tidak juga, aku hanya benar-benar bahagia. Saat dia mengatakan itu, sudut matanya sedikit basah dengan air mata. Dan saat dia menyeka air matanya, aku mengerti. Kalau begitu, mari kita bekerja keras bersama, Seichi-san. Berbeda dengan respons terakhir, yang satu ini memiliki kekuatan di belakangnya dengan senyum cerah saat mengatakannya. Mengapa ketika aku melihat Barnasan menangis, aku hanya berpikir bahwa dia menyedihkan, tetapi ketika aku melihat seorang wanita seperti Beatrice menunjukkan wajah menangis, aku berpikir untuk melakukan yang terbaik untuknya. Ada misteri tertentu yang bersembunyi di sekitar itu. Chapter 68 Kelas F tahun kedua. Hari berikutnya, aku pergi ke ruang staf seperti yang Bitrai Sesan perintahkan. Aku mengetuk seperti saat aku berada di sekolah menengah normal bumi, dan masuk, dan sudah ada bayangan hitam Bitrai Sesan, Saria dan teman-teman di sana. Namun, tidak ada anggota staf lain di dalam ruangan. Selamat pagi, Seichi. Selamat pagi, Saria. Juga selamat pagi semuanya. Segera setelah aku memasuki ruangan, Saria menyambutku dengan senyum di wajahnya, dan ketika aku membalas salamnya, aku juga menyapa yang lain. Saria berpakaian lengkap dengan seragam yang diberikan kemarin, dan sejujurnya, karena aku belum mempersiapkan hatiku, aku tertegun oleh keimutannya selama sedetik, aku belum bisa mendapatkan ketahanan terhadap wanita cantik. Akankah aku bisa di masa depan? Aku, lihat, seperti yang kupikirkan, seragam ini sangat imut. Mengatakan itu, dia benar-benar berputar di tempat. Maaf, meskipun seragamnya benar-benar imut, aku hanya ingin mengatakan bahwa Saria sendiri sangat imut. Hentikan. Rurune juga berpakaian lengkap dengan seragam yang sama, namun, karena seragamnya sudah agak bengkok, itu memberi kesan yang sama sekali berbeda.
Namun demikian, dengan kecantikannya yang sebanding bahkan di antara yang teratas, Rurune tampak sama hebatnya dengan Saria dalam seragamnya. Sehubungan dengan Origa-chan dan Ao, keduanya lebih suka pakaian yang nyaman untuk bergerak, jadi itu pakaian sehari-hari mereka. Saat dia memeriksa pakaian setiap orang, Beatrice-san menyambutku dengan wajah tenang. Selamat pagi, Seiichi-san. Mulai hari ini, mari kita lakukan yang terbaik. Oh, selamat pagi. Aku mungkin punya banyak poin yang kurang, tapi tolong bantu aku. Akankah cara kata-kata ini cukup? Karena aku belum bekerja paruh waktu, aku tidak tahu apakah apa yang aku katakan dalam situasi ini benar atau tidak, aku tidak memiliki banyak kepercayaan diri. Baiklah, karena Seiichi-san sudah datang, haruskah kita pergi ke kelas sekarang? Permisi, tentang aku, apa yang harus aku lakukan? Al bertanya ketika Beatrice-san akan pergi keluar bersama Saria dan aku. Oh, itu benar, Altria-san, karena kedudukanmu adalah seorang guru yang mengajar mata pelajaran khusus, kamu tidak perlu menemui satu kelas dan menyapa para siswanya. Namun, ketika kamu mulai memberikan pelajaran, kamu akan memasuki tiap kelas sehingga ada peluang untuk membuat perkenalan. Sebelum aku lupa, apakah kamu sudah memeriksa jadwalmu yang aku berikan kemarin? Petik 2. Ya, jadwal kelas. Apa? Aku tidak punya itu. Yah, karena aku adalah guru penanggung jawab, aku mungkin tidak akan membutuhkannya. Karena hal seperti itu bisa jadi merepotkan bukan? Permisi, Beatrice-san. Aku tidak punya jadwal kelas seperti itu. Maaf tentang itu, aku belum menjelaskan kepadamu, bertentangan dengan Altria-san, kamu adalah seorang guru wali kelas. Jadi kamu tidak akan perlu mengajar mata pelajaran khusus, namun, para guru penanggung jawab perlu mengajarkan satu subjek pelajaran di kelas. Petik 2. Subjek, katamu. Ya, subjek khusus bernama integrasi praktis masing-masing siswa selain dari belajar, subjek adventurer, praktek sihir, dan pelatihan pertarungan, mereka memiliki kelas ini untuk mengintegrasikan semua pengetahuan yang dipelajari dari kelas lain dan memeriksa bagaimana mereka dapat menerapkan semua itu ke dalam praktek. Jadi seperti itu. Itu sebabnya kamu tidak harus mengajar mata pelajaran lain, dan karena ini adalah kelas sehari-hari, kamu tidak perlu memberimu jadwal kelas. Jadi itu seperti itu, aku mengerti. Namun, kelas F berbeda. Apa? Aku hanya berpikir bahwa aku hanya perlu mengajar seperti yang dikatakan Beatrice-san, integrasi praktis tetapi tampaknya tidak seperti itu. Kelas F, sayangnya, dicap dengan stempel bodoh. Jadi di antara para profesor di akademi, ada banyak yang mengatakan untuk menolak gagasan harus mengajar kelas F. Dan tidak hanya para guru, bangsawan dari negara lain juga mengatakan bahwa para guru tidak boleh menghabiskan waktu untuk mengajar sampah, sebaliknya mereka seharusnya mengajar siswa yang berbakat sebagai gantinya. Petik 2. Jadi itu berarti, ini mungkin bermasalah, namun hanya untuk kelas F, guru penanggung jawab bertanggung jawab untuk mengajar semua mata pelajaran. Apa masalahnya dengan sekolah ini? Nah, mengatakan itu adalah kesalahan akademi, aku percaya itu karena bagian dari staf dan bangsawan di seluruh negara sangat buruk. Aku tahu perasaan anak-anak yang ingin mereka diajar dengan upaya terbaik, namun tampaknya tidak tepat untuk membiarkan anak-anak yang lain tidak dijaga. Di atas segalanya, aku pikir aneh untuk melarang guru mengajar. Tentu saja, karena guru juga memiliki hak-hak sipil, jika mereka diejek oleh siswa dan dipaksa untuk mengatakan bahwa mereka tidak ingin mengajar di kelas itu lagi, aku akan mengerti kalau itu tidak ada pilihan lain. Namun, aku tidak dapat memahami semangat meninggalkan tugas mengajar mereka hanya karena mereka berada di bawah. Jika hasil pengajaran mempengaruhi gaji juga, maka kehidupan para guru juga harusnya terlibat sehingga aku akan memahami perasaan mereka jika mereka enggan menerima siswa yang berprestasi buruk. Namun, karena guru penanggung jawab harus menjadi orang yang memikul tanggung jawab, bahkan jika guru tidak dekat dengan siswa, selama guru tidak menolak siswa, seharusnya tidak ada perbedaan dalam perlakuan ini. Tapi sebelum itu, apakah tidak apa-apa bagiku, yang tidak memiliki lisensi guru atau tidak lulus SMA, untuk mengajar semua mata pelajaran? Terutama sesuatu seperti bahasa Inggris, ya, karena kita berada di dunia lain, tidak ada bahasa Inggris. Sama seperti itu, aku sangat iri pada mereka.
Aku sekarang mengerti alasannya, namun, kupikir tidak mungkin bagiku untuk bisa mengajar semua mata pelajaran. Jika itu tentang itu, aku akan memberimu dukungan penuh. Jadi Seiichi-san, tolong mengajar dengan Altria-san, subjek petualang, juga latihan sihir, latihan tempur, dan latihan integrasi. Petik 2. Jadi begitu, jika itu masalahnya, aku yakin aku akan baik-baik saja. Aku tidak akan tahu apa yang harus dilakukan jika aku diminta untuk mengajar matematika, atau sejarah. Diferensial dan integral, hahaha. Singkatnya, karena aku akan datang ke akademi tanpa perubahan, seharusnya tidak perlu menerima jadwal kelas di setiap kesempatan, tapi aku tidak merasa terlalu aman, jadi aku akan meminta satu nanti. Saat aku mengatakan itu, Beatrice-san menunjukkan ekspresi yang sangat menyesal. Aku benar-benar minta maaf tentang itu, Altria-san, sudahkah kamu memeriksa jadwalmu? Ya, jika aku tidak salah, hari ini aku seharusnya tidak memiliki kelas. Aku mengerti, kalau begitu itu berarti, Altria-san tidak harus melakukan apapun sekarang. Karena kamu adalah seorang guru yang direkomendasikan oleh kepala sekolah, kamu tidak perlu melakukan pengumpulan dokumentasi, jadi tidak ada pekerjaan untukmu sekarang. Maaf, jadi, apa yang harus aku lakukan? Yah, para guru yang tidak melakukan sesuatu biasanya kembali ke rumah mereka, atau pergi berbelanja di toko-toko kampus. Di antara mereka, ada beberapa yang suka bersenang-senang dan keluar dan bermain. Aku tidak menyadarinya kemarin, tetapi bagi akademi untuk memiliki beberapa toko di dalam kampus, sungguh menakjubkan. Dan disimpulkan oleh kata-kata Beatrice-san, ada tempat di dalam dan di luar akademi di mana kamu bisa bermain. Namun, jika kamu benar-benar punya waktu untuk bermain, bukankah sebaiknya kamu mengajar kelas F kami? Ketika aku membalas di dalam kepalaku, Al membuat postur saat dia sedang memikirkan sesuatu. Permisi, kalau begitu, apakah itu masalah jika aku berpartisipasi di kelas Seiichi? Apa? Di kelas F tahun kedua? Aku tidak keberatan, tapi, jika itu masalahnya, aku akan menemani kalian semua di sana. Ketika dia mengatakan itu, dia menatapku dan menunjukkan wajah penasaran dan tertawa. Aku benar-benar ingin tahu di kelas seperti apa yang akan diajar Seiichi-sensei. Kesulitan meningkat satu tingkat dalam sekejap mata. Kenapa aku ada di lubang ini? Baiklah kalau begitu, Saria-san dan Rurune-san silakan masuk kelas setelah aku. Adapun Seiichi-san dan Origa-chan, seharusnya tidak apa-apa jika kalian masuk setelah aku memanggil kalian. Ketika dia mengatakan itu, Beatrice-san membawa Saria dan Rurune dan memasuki ruang kelas F yang ada di depan kami. Al masuk tepat setelah itu. Segera setelah itu kami membiarkan diri kami di dalam kelas F tahun kedua. Namun, aku sadar ketika kami berjalan, kelas F ini tidak terletak di dalam gedung utama, artinya adalah bahwa ruang staf, dan semua ruang kelas lainnya, terletak di istana seperti bangunan utama, hanya kelas F, yang terletak sedikit terpisah dari bangunan di gedung bekas gedung utama yang sangat usang. Barnasan dan Beatrice-san berpikir untuk menghancurkan bangunan ini dan memindahkan siswa kelas F sehingga mereka dapat belajar di dalam gedung utama, namun VIP dari beberapa negara menyemburkan beberapa ide idiot seperti jika mereka menghirup udara yang sama dengan pecundang itu, mereka akan menjadi seperti itu, dan membuatnya menjadi masalah yang rumit. Aku benar-benar tidak mengerti ide-ide bodoh itu, tidak seperti kualitas yang tidak kompeten adalah penyakit menular. Mengesampingkan hal itu, situasi semacam ini adalah tanda bahwa netralitas sekolah dengan cepat berkurang. Dunia orang dewasa adalah dunia yang begitu menyusahkan dan rumit. Saat aku memikirkan itu, ada keributan mendadak di dalam kelas. Mungkin, orang-orang di kelas senang melihat keindahan seperti Saria dan para gadis. Saria dan para gadis, adalah wanita cantik tanpa keluhan, jadi jelas bahwa para pria akan sangat bersemangat, dan dengan kepribadian Saria, dia harusnya dapat berbaur dengan gadis-gadis itu segera juga. Dan akhirnya, bukannya diriku sendiri, aku akan memperkenalkan kalian dengan guru baru yang bertanggung jawab atas bimbingan pada kalian. Ketika suara Beatrice terdengar, kali ini aku merasakan keributan yang sama sekali berbeda di dalam ruang kelas. Aku mengerti bahwa akan ada keributan jika guru yang telah mengajar kalian tiba-tiba diganti sehingga akan ada beberapa keraguan juga. Seiichi-san, silakan masuk. Ups, akhirnya aku memasuki ruang kelas.
Berpikir bahwa ini saatnya untuk masuk, aku menjadi sangat tegang. Origa-chan seharusnya masuk setelah aku, tapi apakah akan baik-baik saja? Untuk saat ini, untuk membuat diriku tenang, aku menarik napas dalam-dalam. Tidak apa-apa, Origa-chan, apakah kamu siap? Ya, aku baik-baik saja. Origa-chan menunjukkan jempolnya. Ketika aku melihatnya, aku akhirnya tenang, dan menggeser pintu untuk membukanya. Gara-gara, ahahan, pesyan. Aku segera menutup pintu. Itu aneh, ketika aku membuka pintu, aku berpikir bahwa ada seorang siswa laki-laki dengan pompadour yang sombong dengan sosok yang benar-benar menakutkan. Seharusnya itu tidak nyata, itu hanya imajinasiku. Aku menenangkan diri lagi, dan membuka pintu lagi. Gara-gara, apakah kamu ingin bertarung? Kamu bajingan. Pesyan, itu nyata. Mengapa aku diintimidasi ketika aku membuka pintu? Sebagai permulaan, kita harusnya menjadi orang asing, jadi mengapa kamu menyambutku dengan penuh permusuhan? Seperti yang aku pikirkan di tempat itu, pada saat berikutnya, pintu terbuka dengan sendirinya. Kamu bajingan. Jangan abaikan aku, Agnos-kun. Ayo berteman, saudaraku. Beberapa waktu yang lalu, siswa yang menunjukkan banyak permusuhan, pada saat Beatrice-san berdiri di belakangnya, berkeringat seperti orang gila, dan meletakkan lengannya di pundakku. Apakah Beatrice-san mungkin orang yang benar-benar menakutkan? Saat aku memikirkan itu, Gosu, tidak, Beatrice-san, tolong, jangan pompadourku. Agnos-kun, orang ini bukan saudaramu. Dia adalah guru yang bertanggung jawab di kelas. Tidak kusangka orang asing ini akan menjadi yang berikutnya yang bertanggung jawab. Guru super. Saat Beatrice-san menunjukkan tekanan yang sangat misterius, siswa di depanku, dia mengayunkan cambuk siswa bersama kraniumnya tanpa menahan diri, orang yang menakutkan. Ketika dia meninggalkan siswa laki-laki yang menderita oleh rasa sakit yang diderita kepalanya, Beatrice-san menunjukkan ekspresi menyesal dan berkata, "Maaf, dia sedikit memalukan. Ya jangan khawatir, aku baik-baik saja, terima kasih banyak. Kalau begitu, silakan masuk." Ketika aku memasuki ruang kelas, aku berpikir tentang apa yang harus dilakukan dengan siswa laki-laki yang menderita di lantai, tetapi aku memutuskan lebih baik mengabaikannya, dan membiarkannya begitu saja dan memasuki ruang kelas. Kemudian, bagian dalam kelas memiliki tampilan lain, itu kacau. Ada beberapa siswa pria yang berbeda di antara mereka, satu adalah siswa yang memiliki senyum kasar di wajahnya, dan yang lain memiliki aura percaya diri di sekelilingnya dan duduk dengan anggun, dan satu lagi yang memiliki konstitusi yang keras tetapi mengenakan tutup kepala beruang yang imut yang menutupi kepalanya. Dan di antara siswa perempuan ada satu yang melihat keluar jendela dan menciptakan suasana yang membuatnya sulit untuk mendekatinya, yang lain memiliki suasana yang lembut dan ringan, yang lain yang aku tidak tahu mengapa tetapi terus menatap cermin dan mabuk oleh penampilannya. Dan terakhir, seorang siswa yang meskipun dia terus dilangkahi oleh Rurune, dia berusaha keras mendekati Saria. Aku percaya bahwa memang kenyataannya seperti itu. Aku bosan dengan ini, tidak adakah yang lain selain orang mesum di sini bukan? Apa? Ada. Kalau begitu, tolong bawa mereka ke sini. Saat aku dengan megahnya membalas dalam hatiku, Beatrice-san mengulang pembicaraannya. Kalian, mulai hari ini, dia akan menjadi guru yang bertanggung jawab di sini, dan asistennya Origa-chan. Ya, aku mungkin sekitar usia yang sama dengan kalian, namun aku akan memberikan segalanya untuk mengajarkan banyak hal. Tolong jaga aku. Itu benar, meskipun sudah sangat terlambat, aku harusnya masih seusia dengan semua orang di kelas dan harusnya mengikuti kelas. Itu sebabnya, meskipun tidak pada tingkat yang sama dengan siswa laki-laki dari sebelumnya, seharusnya normal bahwa mayoritas siswa enggan tentang hal itu. Baiklah kalau begitu, terima kasih banyak. Jadi, mari kenalkan diri kita mulai dari Agnos-kun. Setelah itu, menghasut kelas untuk memperkenalkan diri, laki-laki dari sebelumnya dengan benjolan besar di kepalanya, mengacungkan jempolnya. Ada apa? Aku Agnos Passion. Aku tidak mengerti mengapa Beatrice digantikan olehmu, tapi senang bertemu denganmu. Pria yang memberikan pengantar dengan individualitas dan orisinalitas yang kaya, Agnos, memiliki pompadour biru kebanggaannya dengan pakaian coran hitam TN, jubah nakal atau mantel, yang terbuka.
Jika itu menurut standar bumi, itu adalah pakaian berandalan yang sedikit tua. Pandangannya terlihat buruk, dan mungkin karena itu ia tampak seperti berandalan. Namun, karena benjolan besar itu, ia hanya terlihat seperti karakter lelucon. Saat Agnos duduk di kursi korespondennya, berikutnya, pria yang duduk dengan elegan membuka mulutnya. Namaku Blue Leaf Kaiser, yang sebelumnya yang lebih rendah dari aku. Tolong ingat itu. Apa yang kamu katakan, brengsek. Murid laki-laki yang memberikan perkenalan yang angkuh dan arogan, Blue adalah lelaki tampan yang memiliki rambut abu-abu perak, dan mata biru yang cantik. Dan dengan berpose sambil duduk bersila, dia memberikan kesan yang elegan. Tunggu sebentar, apakah kamu mengatakan Kaiser? Untuk berpikir bahwa kamu menyadari itu. Seperti yang kamu mungkin pikirkan, aku adalah pangeran kedua dari Kekaisaran Kaiser. Nah, di akademi ini, hal-hal seperti itu tidak berpengaruh. Memikirkan bahwa Blue adalah pangeran Kekaisaran Kaiser. Dunia ini terlalu kecil. Nah, tentang Kekaisaran Kaiser, aku benar-benar ingin menanyakan beberapa hal. Saat Blue menyelesaikan perkenalannya, giliran pria yang mengenakan kostum seperti boneka beruang. Dia adalah siswa laki-laki yang memberikan kesan yang sangat agresif sejak beberapa waktu yang lalu, dan aku berpikir sebentar tentang apa yang akan dia katakan. Aku tidak tahu mengapa, tetapi dia mengambil sesuatu seperti buku sketsa, dan menunjukkannya padaku. Beth Rutora, tolong rawat aku. Apakah kamu tidak akan berbicara? Dan bukan hanya itu, dia adalah salah satu kasus khusus di mana meskipun penampilannya kasar, dia adalah karakter yang rumit. Pria ini, kostum yang dia kenakan, tentu saja itu tampilan seperti maskot beruang imut, berbeda dari Agnos, yang memiliki gaya tanran, gaya berandalan dengan celana longgar dan kemeja lengan pendek dan merupakan gaya seperti berandalan yang sedikit ketinggalan zaman. Namun, konstitusi tubuhnya hebat, dan otot-otot memuncak di mana lengannya digulung. Ini sangat tidak cocok. Dan kemudian, sudah waktunya siswa laki-laki terakhir memperkenalkan dirinya, tetapi dia hanya menunjukkan senyum kasar, dan bahkan tampaknya tidak mulai berbicara. Dan akhirnya, Vitray Sesan mendesak siswa laki-laki untuk memulai. Leon Kun, tolong hentikan itu, dan mulailah memperkenalkan dirimu. Aku, tidak pantas bagiku untuk memperkenalkan diriku, itu hanya membuang-buang waktu. Tingkahku yang begitu tak tahu malu, aku tidak bisa melakukan hal seperti itu. Maaf, aku minta maaf. Maaf telah meresponmu. Petik 2. Ini masalah serius. Tampaknya namanya adalah Leon Hardy, dan tidak ada pilihan lain selain mendengar namanya dari Vitray Sesan. Aku hanya mengerti bahwa dia adalah orang yang kasar dan suram. Aku tidak mengerti mengapa, tetapi dia hanya meminta maaf ketika aku mencoba memulai percakapan, dan setiap kali dia membuka mulutnya, dia selesai dengan permintaan maaf. Kalau begitu, apa yang harus aku lakukan dengannya? Bahwa penampilan Leon adalah salah satu yang memberikan sedikit ekspresi gelap, ia memiliki kulit seperti pem dan mata coklat, ia adalah pria kecil muda yang tampan. Aku tidak mengerti mengapa dia begitu kasar. Akhirnya, semua perkenalan siswa laki-laki selesai, aku selesai dengan mereka. Tetapi sebelum itu, aku tidak tahu mengapa tetapi hanya Agnos dan Beth yang memakai versi modifikasi dari seragam sekolah Gakuran, seragam hitam di Jepang, sedangkan Blue dan Leon mengenakan seragam seperti blus yang Saria dan siswa perempuan lainnya kenakan dengan skema warna yang berbeda, putih sebagai dasar dengan aksen biru. Aku tidak berpikir ada banyak yang harus dipikirkan, tetapi Blue mungkin menggunakan seragam yang tepat, sedangkan Agnos dan Beth yang salah. Bukankah mereka akan dimarahi? Saat aku memikirkan hal-hal yang berlebihan, perkenalan para gadis dimulai. Yang pertama memperkenalkan dirinya adalah gadis yang sedang melihat keluar melalui jendela, dan memiliki udara yang membuat orang sulit untuk mendekatinya. Helen Rosa, itu saja, kamu baru saja melirik ke sini. Benar-benar seorang siswa perempuan yang memiliki rasa sulit untuk didekati. Helen, berambut coklat dengan gaya rambut twintail. Jadi dia adalah seorang gadis cantik dengan memiliki ikat rambut coklat, dengan surime kecil dengan warna coklat yang sama dengan rambutnya. Meskipun dia mengenakan seragam yang sama dengan Saria dan teman-temannya yang menyiratkan bahwa dia berada di usia yang sama dengan mereka, Helen tampaknya memiliki suasana dewasa. Ketika perkenalan Helen berakhir, pada saat berikutnya gadis dengan suasana lembut mulai memperkenalkan dirinya.
Salam guru baru, aku adalah Rahel Madan, tolong jaga aku. Siswa perempuan dengan beberapa dialog jarak jauh, dan memiliki suasana yang santai. Rahel adalah seorang gadis cantik yang memiliki rambut perak panjang bergelombang, dengan tarume berwarna ungu. Aku tidak akan mengatakan di mana, tetapi beberapa bagiannya berkembang dengan baik, aku hanya akan mengatakan itu. Ketika Rahel menyelesaikan perkenalannya, yang berikutnya berdiri adalah siswa perempuan yang mabuk dengan bayangannya di cermin. Aku Irene Prime, tolong jaga aku, Seiichi Sensei. Siswa perempuan pertama yang membuat perkenalan yang tepat di antara semua siswa, Irene. Saat aku mengucapkan kata-kataku, dia termasuk keindahan yang ekstrim. Dia memiliki mata berwarna merah muda. Karena aku hanya melihat sosoknya memandangi cerminnya, aku menilai bahwa dia hanya orang yang benar-benar mencintai dirinya sendiri, tetapi ketika aku mendengar dan melihatnya melakukan perkenalannya, gerakannya dan penggunaan kata-kata, dia melakukannya dengan indah. Sungguh melegakan, dia tampak sopan. Kenapa aku harus menjadi cantik seperti ini? Dia tidak layak. Desahan yang meresahkan itu sedikit menggoda, tapi sebelum itu aku terkejut dengan kepercayaan diri yang dia tempatkan pada dirinya sendiri. Itu tidak mungkin bagiku. Dan kemudian, itu adalah waktu untuk orang terakhir tetapi, tolong biarkan aku menjadi temanmu. Jangan mendekat ke Saria sama. Ogo, aku bisa melihat celana dalam Rurune. Seperti yang aku pikirkan, kamu tidak boleh mendekat. Aku tidak tahu alasannya, tetapi satu orang itu diinjak oleh Rurune. Saat aku melihat keadaannya, Beatrice-san menunjukkan ekspresi sedih dan membuka mulutnya. Flora-san, apa yang kamu lakukan? Menanggapi pertanyaan Beatrice-san, gadis yang diinjak karena suatu alasan, Flora merespons dengan ekspresi tegas. Apakah kamu tidak melihat bahwa kita memiliki seorang gadis manis di sini? Tidak sopan jika aku tidak memulai percakapan dengannya. Jadi karena itu, Nona kecil, bukankah tidak apa-apa meski hanya sedikit saja? Bukan berarti kamu akan kehilangan sebagian, jadi tolong biarkan aku menyentuhnya, guhehehe. Petik 2. Flora-san, tolong jangan menggunakan tawa itu. Bukankah kamu seorang gadis? Sebaliknya, pada Flora yang mengutarakan beberapa kalimat seperti lelaki tua, Beatrice-san memperkenalkannya padaku. Dia Flora Redland, seperti yang mungkin sudah kamu lihat, dia agak istimewa. Guru baru. Seperti yang mungkin telah kamu lihat, aku benar-benar mencintai gadis-gadis yang imut, tetapi itu tidak seperti aku benar-benar menyukai mereka sebagai lawan jenis, jadi tolong jaga aku. Itu sebabnya, tolong izinkan aku menyentuh sedikit. Hentikan. Flora yang belum menyerah meskipun dia menerima tendangan yang tak terhitung jumlahnya, memiliki poni miring ke sisi kiri dari sudut pandangku dan memiliki rambut merah anggur pendek yang sedikit menyentuh tengkuknya seolah mengalir. Dan memiliki mata merah anggur yang cocok. Jika dia menenangkan diri, dia akan terlihat seperti Claudia-san yang tinggal di Valkyrie, dan akan terlihat seperti pemeran pria tampan di Takarazuka, tapi sayangnya dia tidak terlihat seperti itu dan hanya terlihat seperti orang tua mesum dari suatu tempat. Menahan Rurune yang kehabisan bensin, Saria tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi, dan menatap Flora dengan heran. Di sisi lain, Flora akhirnya membuat wajah pria sesat yang serius, dan menggerakkan tangannya dengan aneh, namun karena Rurune masih menginjak di sini, tidak ada kerusakan yang terjadi pada Saria, mengejutkan bagiku jika Rurune lelah, tapi itu jauh lebih mengejutkan baginya untuk bertindak sebagai ksatria, mungkin aku di hari-hari terakhirku. Ini semua siswa kelas F tahun kedua ini. Beatrice mengakhiri perkenalan di sini. Memang, aku berpikir bahwa aku akan bebas dari orang mesum ketika aku meninggalkan markas guild, tetapi aku masih perlu berinteraksi dengan orang-orang ini. Ketika aku menyilangkan tangan, aku mengangguk beberapa kali. Tolong, seseorang, tolong aku. Sekian pembahasan kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video ini. Karena dengan subscribe, like, dan share video ini dapat membantu channel ini berkembang. Matur suwun.